menandai pemeliharaan dari masa remaja menuju kedewasaan penuh. Ini adalah fase di mana individu mulai mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam hidup mereka, baik secara pribadi maupun sosial. Periode transisi ini salah satu periode penting di mana seorang diharapkan untuk berdiri di atas kaki sendiri dan mulai menjalani kehidupan sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab dalam dirinya dan di masyarakat. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri masa dewasa dini. Yang pertama, masa dewasa awal, periode yang menjadi penghubung antara remaja dan dewasa penuh. Merupakan tahapan perkembangan yang kompleks dan penuh dinamika. Pada tahap ini, individu mengalami perubahan dengan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari fisik, kognitif, hingga sosial. Jika pada masa remaja individu masih mencari jati diri, maka pada masa dewasa awal mereka mulai membangun identitas yang lebih kokoh. Proses ini melibatkan penyesuaian diri terhadap peran-peran baru, seperti menjadi mahasiswa, pekerja, atau pasangan. Namun, transisi ini tidak selalu berjalan mulus. Tekanan untuk segera dewasa dan memenuhi harapan sosial seringkali menimbulkan kecemasan dan kebingungan. Menurut Harlock, menggambarkan masa dewasa awal sebagai periode pengaturan dan permasalahan hidup individu. Pada tahap ini dihadapkan pada tuntutan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar, seperti membangun karir dan keluarga. Namun, mereka seringkali kurang siap menghadapi kompleksitas kehidupan dewasa. Akibatnya, muncul berbagai masalah penyesuaian diri. Mungkin Hai semuanya, di sini Aida akan menjelaskan mengenai tugas perkembangan masa dewasa dini. Yang pertama yaitu mendapatkan pekerjaan. Ini adalah tahap yang dimana seseorang mulai mencari dan mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, berkontribusi pada masyarakat. Pekerjaan juga memberikan kita identitas, pengalaman, dan relasi sosial. Yang kedua, memilih teman hidup dan atau mencari pasangan. Tahap ini melibatkan proses pencarian dan pemilihan pasangan hidup, di mana yang diharapkan dapat membangun hubungan yang saling kuat dan mendukung dan harmonis. Yang ketiga yaitu belajar hidup bersama dengan suami istri dan membentuk suatu keluarga yang istimewa. Setelah menikah, pasangan suami istri akan belajar untuk hidup bersama, saling menyesuaikan diri dan membangun keluarga yang bahagia. Yang keempat yaitu membesarkan anak-anak atau mendidik. Bagi pasangan yang memiliki anak, tahapan ini sangat sekali penting. Dalam membesarkan anak melibatkan proses mendidik, mengasuh, membimbing anak agar tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Yang kelima yaitu mengelola sebuah rumah tangga. Mengelola rumah tangga mencakup beberapa aspek, mulai dari mengatur keuangan, menjaga kebersihan rumah tangga, memasak, hingga memelihara hubungan baik dengan anggota keluarga. Yang keenam, menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Menjadi warga negara yang baik, setiap individu memiliki tanggung jawab sebagai warga negara, seperti mematuhi hukum, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, memberikan kontribusi positif bagi negara. Yang ketujuh yaitu bergabung dengan suatu kelompok sosial atau berorganisasi. Bergabung dengan organisasi atau komunitas dapat memberikan kita kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, mengembangkan minat dan bakat, serta memperluas jaringan sosial. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi poin D, yaitu perubahan minat pada masa dewasa dini. Yang pertama, ada perubahan dalam kondisi kesehatan. Pada masa dewasa awal, kondisi kesehatan secara umum masih baik, namun pola hidup yang tidak sehat seperti kurang tidur, pola makan yang tidak teratur, dan kurang olahraga dapat mengganggu organ kesehatan tubuh memburuk. Selain itu, beberapa penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi juga mulai muncul pada usia ini, terutama jika ada faktor genetik yang mendukung. Yang kedua, ada perubahan dalam status ekonomi.
Masa dewasa awal seringkali menjadi periode transisi dalam hal keuangan. Banyak individu yang baru mulai bekerja dan berusaha untuk mencapai kemandirian finansial. Perubahan status ekonomi ini bisa sangat signifikan, terutama bagi mereka yang sebelumnya bergantung pada orang tua. Yang poin ketiga, ada perubahan dalam pola kehidupan. Dalam psikologi perkembangan, pernikahan memicu perubahan pola kehidupan individu. Contohnya, penyesuaian peran, rutinitas baru, dan pengelolaan waktu. Dalam penyesuaian peran, dari peran individu menjadi peran kolektif sebagai pasangan. Selanjutnya, rutinitas baru, rutinitas harian yang sebelumnya fokus pada diri sendiri berubah untuk menyeimbangkan kebutuhan pasangan dan rumah tangga. Yang ketiga, pengelolaan waktu, fokus pada pekerjaan, waktu bersama pasangan, dan waktu untuk keluarga, melibatkan penyesuaian yang signifikan. Poin keempat, ada perubahan dalam nilai-nilai individu seperti kemandirian, kebebasan, atau ambisi seringkali berubah setelah menikah, dipengaruhi oleh nilai kolektif, fokus lebih besar pada keluarga dan kebersamaan. Yang kedua, internalisasi nilai baru, misalnya memprioritaskan pengorbanan demi kesejahteraan pasangan atau anak. Yang ketiga, ada pengaruh budaya, adaptasi nilai dari pasangan atau keluarga besar. Poin kelima, ada perubahan dalam seks. Psikologi perkembangan juga memandang seks sebagai elemen penting dalam hubungan. Yang pertama, ada ekspresi emosional. Seks menjadi cara memperkuat kedekatan emosional pasangan. Yang kedua, ekspektasi baru. Pasangan mungkin menghadapi tekanan terkait keselarasan kebutuhan seksual, khususnya di awal pernikahan. Tiga, perubahan fokus. Seks tidak hanya dilihat sebagai kebutuhan fisik, tapi juga sebagai bentuk komitmen dalam hubungan. Poin keenam, ada perubahan status dari sebelum menikah ke status menikah. Perubahan status ini membawa pengaruh psikologis dan sosial. Yang pertama, ada identitas baru. Status lajang bergeser menjadi pasangan atau suami istri yang membawa tanggung jawab tambahan. Yang kedua, ada ekspektasi sosial. Orang menikah sering dianggap lebih stabil secara emosional, sosial, dan ekonomi, sehingga mendapat tekanan untuk memenuhi harapan tersebut. Yang ketiga, ada peran ganda. Individu juga mulai menyeimbangkan peran sebagai pasangan dengan peran lainnya, misalnya anak atau pekerja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mobilitas sosial pada masa dewasa dini. Mobilitas sosial pada masa dewasa dini merujuk pada perubahan status sosial individu dalam masyarakat yang terjadi pada rentan usia dewasa dini, biasanya antara usia 20 sampai 40 tahun. Pada tahap ini, individu cenderung mengalami perubahan signifikan dalam aspek kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, dan hubungan sosial yang mempengaruhi status sosial mereka. Di sini ada faktor pendorong mobilitas sosial pada masa dewasa dini. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan tinggi menjadi salah satu pendorong utama mobilitas sosial pada masa ini. Gelar pendidikan dapat membuka peluang pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan pendapatan, dan memperluas jaringan sosial. Yang kedua ada karir dan pekerjaan. Masa dewasa dini seringkali merupakan periode awal membangun karir, promosi jabatan, pindah pekerjaan yang lebih baik, atau membuka usaha sendiri adalah bentuk mobilitas sosial vertikal atau naik. Yang ketiga ada pernikahan dan hubungan sosial. Pernikahan dapat mengubah status sosial seseorang, terutama dari latar belakang sosial yang berbeda. Selain itu, memperluas jaringan pertemanan atau koneksi profesional juga dapat meningkatkan mobilitas sosial. Poin selanjutnya ada tantangan dalam mobilitas sosial. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan atau peluang kerja. Yang kedua ada tekanan sosial dan budaya. Dalam beberapa budaya,
ekspektasi sosial dapat membatasi pilihan individu untuk meningkatkan status sosial. Yang ketiga ada keseimbangan kehidupan dan karir. Kesulitan mengatur waktu antara pekerjaan, pendidikan, dan hubungan sosial dapat memperhambat mobilitas. Poin selanjutnya ada dampak mobilitas sosial pada masa dewasa dini. Di sini kita ambil positifnya. Positifnya ada meningkatkan kualitas hidup, rasa percaya diri, dan kepuasan hidup. Negatifnya ada jika terlalu fokus pada pencapaian sosial, individu dapat mengalami stres, kelelahan, atau hubungan yang renggang dengan keluarga dan teman. Selanjutnya, ada mobilitas sosial pada masa dewasa dini ini dipengaruhi oleh peluang yang tersedia, kemampuan individu, dan dukungan lingkungan sosial. Perencanaan yang baik dan akses ke sumber daya yang memadai dapat membantu individu mencapai mobilitas sosial yang diinginkan. Poin selanjutnya ada bahaya personal dan sosial pada masa dewasa dini. Yang pertama ada bahaya fisik. Memiliki keterbatasan fisik dapat membuat seseorang merasa terisolasi dan kehilangan harapan. Kegagalan hidup dalam mencapai tujuan yang hidup yang sama dengan orang lain dapat memicu perasaan sedih, marah, dan frustasi. Emosi negatif yang berkepanjangan ini dapat berujung pada masalah kesehatan mental yang serius. Yang kedua ada bahaya sosial. Bahaya sosial merasa tidak diterima atau tidak cocok dengan kelompok sosial dapat menimbulkan perasaan kesepian, kecemasan, dan rendah diri. Tekanan untuk menyelesaikan diri dengan harapan orang lain juga dapat memicu stres dan konflik internal. Bagi individu yang sering berpindah-pindah lingkungan, proses adaptasi sosial yang terus-menerus dapat menguras energi dan menghambat pembentukan identitas diri. Yang ketiga ada bahaya peran seks. Sekarang ini banyak orang punya pendapat yang berbeda tentang peran laki-laki dan perempuan, baik yang mengikuti cara lama maupun lebih modern, sama-sama mempunyai masalah. Misalnya, cowok yang mengikuti cara lama sering merasa harus selalu kuat dan nggak boleh lemah, merasa bisa jadi memaksakan diri sampai sakit demi menunjukkan kalau dia itu jantan. Selain itu, mereka juga sering meremehkan perempuan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Thanks for watching. Don't forget to like,